Shalom, selamat pagi. Kembali kita dalam renungan pagi hari ini. Dan pagi ini kita sedang bahas satu tema, yaitu menunggu. Saudara pengasih Tuhan, kata menunggu adalah kata yang tidak asing bagi saudara. Pasti saudara pernah mengalami akan kisah di mana saudara harus menunggu sesuatu. Dan kalau kita bertanya kepada beberapa orang, sebagian besar orang berkata bahwa menunggu adalah bagian yang paling tidak enak, membosankan, dan lain sebagainya. Yang jelas bahwa setiap saudara dan saya pernah mengalami akan hal itu. Contoh ketika saudara ada di rumah makan, saudara pesan makanan, kondisi saudara lapar, dan makanan itu belum datang juga. Setelah ditunggu beberapa saat, mungkin 10 menit, 15 menit, bahkan setengah jam, makanan itu belum tersajikan. Disitulah kita mengalami yang disebut dengan zona menunggu. Di dalam zona inilah hati kita mulai bergejolak. Jadi saudaraku ya Tuhan, menunggu adalah bagian yang paling tidak nyaman atau tidak enak. Ketika saudara ingin berjalan dengan cepat, lalu saudaraku ya Tuhan, di situ jalanan macet dan saudara harus menunggu beberapa menit, beberapa saat, itu pun membuat hati kita mengalami kondisi yang tidak enak. Artinya bahwa menunggu adalah bagian tidak nyaman, bisa membuat hati kita itu tidak nyaman. Dan saudaraku ya Tuhan, apa sih menunggu itu? Menunggu adalah ketika kita mengharapkan sesuatu dan sesuatu yang kita harapkan itu belum tercapai. Itulah yang disebut dengan zona menunggu, arena di mana kita ini harus menunggu. Atau mungkin saudara kasih Tuhan, ketika saudara itu menunggu sesuatu dan sesuatu itu belum datang, itu pun juga di mana kita sedang menunggu, arena menunggu. Dan itu tempat yang paling tidak enak. Apalagi yang kita harapkan itu betul-betul penting atau betul-betul hal yang sangat-sangat kita harapkan, dan ternyata itu pun datangnya terlambat. Saudaraku ya Tuhan, ada satu kisah yang kita akan pelajari di dalam bagian ini, yaitu tentang seorang yang sakit dan kedua saudaranya datang kepada Yesus, yaitu tentang kisah Lazarus. Dikatakan saudara pengasih Tuhan dalam firman Tuhan ini, dan dalam Yohanes 11 ayat yang ketiga, dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasih sakit. Ini ada kondisi yang betul-betul sulit karena yang dikasih Yesus itu sakit. Dan otomatis ini bukan sakit biasa, ini sakit yang betul-betul luar biasa. Dan pasti kabar itu disampaikan kepada Yesus dengan harapan segera Yesus itu datang dan menyembuhkan. Itu harapan daripada Maria dan Marta pada waktu itu. Tetapi Alkitab catat dengan jelas bahwa pada waktu itu Maria dan Marta itu membuktikan atau melihat bahwa yang dia harapkan itu tidak segera datang. Lalu hanya dia berkata seperti ini, saudaraku. Dalam Yohanes 11 ayat yang keempat, ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Berita ini betul-betul jelas bahwa ini sakit tidak akan membawa kematian. Tetapi kenyataannya Yesus tidak segera datang, dan kenyataannya Maria dan Marta melihat kondisi daripada Lazarus itu bukan menjadi baik, tapi menjadi tidak baik. Kalau kalimat ini atau kondisi seperti terjadi dalam hidup saudara, mungkin hal yang sama yang dirasakan Maria dan Marta, bahwa saudaranya ini rasanya tidak menjadi baik, tidak menjadi sembuh, bahkan kondisi yang menurun dan terus menurun. Padahal Yesus berkata penyakitnya tidak akan membawa kematian. Tapi kenyataan yang dia lihat bahwa penyakit Lazarus ini menuju kematian. Di saat kondisi inilah dia sedang menunggu kehadiran Yesus dan ternyata Yesus tidak hadir. Inilah hal yang mungkin mengganggu akan hati daripada saudara dan saya kalau itu saudara alami.
Contoh aja ketika saudara itu salah satu keluarga saudara sakit dan saudara mulai telepon ambulan dan ternyata ambulan itu sibuk, dan ketika ada satu ambulan yang bisa datang dan itu pun ditunggu tidak datang-datang, dan saudara sedang melihat kondisi keluarga saudara yang sakit itu semakin parah, ini akan menggoncang hati, membuat hati kita tidak senang dan banyak hal yang kita bisa lakukan, marah dan lain sebagainya. Jadi saudara-saudara, saya ingin membuktikan menunggu adalah bagian yang tidak menyenangkan. Karena apa yang kita harapkan tidak segera datang. Apa yang kita harapkan tidak segera nyata. Dan inilah yang seringkali menjadi hidup kita mengalami kesulitan ketika kita menunggu. Roh ketidaksabaran mungkin sudah ada dalam hidup kita. Roh kemarahan juga bisa timbul dalam hidup kita. Ini saudara-saudara yang perlu kita pelajari ketika kita ada di ruang tunggu. Ketika kita ada di zona menunggu, apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan? Tanpa disadari, hari ini pun saudara sudah berada dalam zona menunggu. Banyak hal, saudaraku. Biarlah hidup kita adalah hidup yang wise, hidup yang bijaksana ketika kita dalam zona itu, supaya kita boleh berkenan di hadapan Tuhan. Bangsa Israel sebagian yang dia keluar dari Mesir tidak sampai di tanah yang Tuhan janjikan. Ketika dia menunggu janji Tuhan, kondisi hatinya kurang baik, menyebabkan mereka tidak masuk di dalam tanah yang Tuhan janjikan. Biarlah kita ini adalah orang-orang yang bijaksana ketika kita sedang menunggu dan berada di ruang tunggu. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa. Biarlah kami belajar bijaksana ketika kami berada di ruang tunggu itu. Haleluya. Amin.